Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Rahayu, dalam acara Modcast Madrasah Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, cantik, bertalenta, dan juga berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Hajratun Nisa. Oke, Hajratun Nisa, kabarnya kamu banyak ini ya, menjuarai MTQ. Bisa sebutin nggak apa aja juaranya? Yang pertama juara 1 tingkat provinsi Sumatera Utara itu di tahun 2020 golongan anak-anak putri. Terus yang kedua lanjut ke tingkat nasionalnya yaitu di Padang dan meraih peringkat 9. Terus pada tahun 2021 juara 1 golongan tahfiz 1 juz putri tingkat provinsi Sumatera Utara. Terus baru-baru ini pindah cabang ke remaja, juara harapan 2 tingkat provinsi Sumatera Utara. Wah, luar biasa sekali ya, sudah masuk ke juara nasional. Keren ya. Tilawah, apakah memang hobinya tilawah atau seperti apa? Iya, dari pertama ikut lomba MTQ itu memang dari dulu udah tilawah. Oke, dari kecil ya berarti. Nah, selain tilawah apa lagi hobinya? Hobi yang paling utama itu ya nulis. Nulis. Ya, suka ngerjain tugas. Oh gitu. Suka ngerjain tugas hobi ya, keren banget ya sih. Oke, terus mulai ikutan lomba itu semenjak masuk madrasah atau gimana? Mulai dari awal nih, dari awal ikutan lomba itu dari kelas 3 SD mulanya. Oke, terus masuk ke madrasah. Terus di sini juga sering ikutan lomba gitu ya. Oke. Bisa ini nggak coba lantunkan satu ayat gitu untuk teman-teman sahabat madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Masya Allah, luar biasa sekali. Merinding tahu aku jadinya. Nah, Hajrah, itu dilatih atau memang sudah punya bakat sebelumnya sih? Dilatih. Orang itu Pertama itu belajar tajwid dulu, belajar tajwid Al-Quran, hukum-hukum bacaan Al-Quran, baru belajar tilawah. Oh gitu. Oke. Apa sih tantangannya kalau misalkan Hajrah lagi ikutan lomba atau kompetisi MTQ gitu di nasional gitu, ada gak tantangan-tantangan? Misalkan kayak latihan harus seperti apa gitu, ada gak? Oh ya, kalau misalnya satu bulan sebelum lomba itu latihannya harus full power, kayak misalnya olahraga pagi juga, senam gitu. Terus latihan, habis senam itu latihan vokal A, I, U, E, O gitu juga. Oke. Tapi suka nyanyi juga nggak sih? Tidak suka. Apa biasanya kalau untuk lagu-lagu? Kalau paling suka itu sholawat sih. Selawat ya. Wah, menarik banget ya. Jadi sahabat madrasah pasti juga pengen dengar nih selawatnya kayak gimana. Boleh, silakan Hajrah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa suaranya, merdu banget. Buat sahabat madrasah masih kepo nih, kenapa Hajrah ini memilih belajar di madrasah nih? Kira-kira apa nih alasannya? Dari dulu kan SD negeri Kak, SMP juga negeri. Jadi
milih madrasah itu karena di madrasah kan juga ada pelajaran agamanya kayak fikih, akidah, akhlak, semua. Jadi mau lebih memperdalam ilmu agama sih Kak. Oke. Kalau untuk madrasah di Mansatu Medan sendiri apa nih apa namanya? Kenapa memilih madrasah ini gitu? Karena dari dulu madrasah ini lihat dari sosmed banyak prestasinya Kak. Kayak terutama di bidang tilawah itu. Diarahin nggak Kak, untuk waktu Iya, ke iya. madrasah diarahin kayak gimana? Misalkan bisa diceritain nggak? Itu diarahinnya sama guru ngaji sih Kak. Guru ngajinya bilang masuk madrasah Mansatu Medan aja gitu. Soalnya kawan-kawan yang lain juga dulu alumni banyak tamat dari sini. Gitu. Tuh kan madrasah itu tetap kita bisa berprestasi, bertalenta meskipun kita melalui madrasah ya kan, dan banyak apa namanya kesempatan juga pengarahan kalau kita misalkan mau hobi ini, hobi apa namanya musik ataupun pelajaran agama dan apalagi sains dan lain sebagainya. Tentu madrasah juga punya media dan punya apa namanya memfasilitasi dan mengarahkan siswa-siswinya, betul ya. Hajra, kalau untuk cita-citanya Hajra punya nggak sih? Pengennya jadi dokter gigi Kak. Dokter gigi. Oke. Kalau selepas dari madrasah ini mau lanjut di mana? Kuliah? Di insya Allah UGM. Oh. Hajra, gimana? Ada nggak sih support keluarga untuk Hajra sendiri ketika punya kemampuan, punya skill kiroah gitu, misalkan kayak diarahin atau di apa namanya support waktu lomba itu seperti apa? Support dari orang tua itu ya sangat besar sih Kak bagi aku. Terutama itu bagi mama. Soalnya dulu kalau waktu pas lagi training center kayak pelatihan gitu itu kemana-mana selalu mama yang nganterin. Terus ayah juga, ayah yang nyari-nyari guru tajwid, guru tilawah. Siswa-siswi madrasah tentu ada mungkin sebagian besar yang punya kemampuan kayak Hajra gitu, tapi mungkin kesempatannya nggak sebanyak Hajra misal, itu ada nggak motivasi untuk mereka gitu yang punya skill-skill gitu untuk bisa Ya, bagi teman-teman semua yang punya skill-skill, terutama kita semua pasti punya skill yang berbeda-beda kan Kak. Jadi bagi teman-teman semua kalau punya skill itu bisa dikembangkan dan melakukan hal-hal positif dengan keahlian masing-masing dan berguna bagi masyarakat. Baik sahabat madrasah, itu tadi perbincangan kita dengan Hajra, salah satu siswa berprestasi di Mansatu Kota Medan. Nah, nantikan episode-episode terbaru dari Madrasah Podcast dengan cara gimana Hajra? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.